Para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang berkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah taklim maridho, para pemirsa yang saya hormati. Semoga kita selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah dan ridhanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di tempat ini dan para pemirsa melihat mendengarkan semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain dan juga tidak bukan. Berkumpul di sini ini benar-benar hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, bahwa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah kita tinggalkan. Dan di bulan Sya'ban ini kita harus mempersiapkan diri, baik lahiriah maupun batiniah, untuk nanti menghadapi bulan puasa, bulan suci, bulan yang disucikan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, persiapan ini harus benar-benar dari awal bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya yang diwariatkan oleh beberapa perawi sahabatnya, beliau berpuasa selain bulan Ramadan. Yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Untuk memberitahu kepada umat yang sempat untuk mempersiapkan diri supaya nanti di bulan Ramadan Anda benar-benar sudah melaksanakan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Kalau soal haus dan lapar itu wajar, karena setiap orang berpuasa pasti merasakan haus dan lapar. Demi kebesaran nama dan agama ya Allah, berikan pula kebesaran kepada kami sehingga kami bisa meningkatkan iman Islam kita, iman Islam kami untuk mencapai derajat takwa sehingga engkau Allah ridha kepada kita. Ya Allah ya Rabb, kami banyak kesalahan dan maka maafkan dan ampuni kami. Begitupun kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Mereka juga pasti ada kesalahan dan dosa. Maafkan dan ampuni mereka.
berikanlah kasih sayangmu kepadanya. Terima amal-amal dan ibadah. Ya Allah, ya Allah. Ala hadiniyah. Wa kulinatin salih wa salih. Ila hadratin Nabi Muhammadin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dhuriyatihi. Wa ahli baitihi wa karabati wa sahabat. Wa min jamil ummati Muhammadin. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat fil ardi wa syariki wal maghrib. Wabil khususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa holina wa holadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatil muqarrabin, ikhwatihim wa qudratihim. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أنعمت عليه غير المغضوب ولا رب اغفر لي أعوذ بالله من الشيطان لله السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمنوا بما أنزل إليه من والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه نفرق بين من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا
علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا ما طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah keluarga, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal alamin. Bulan Rawah atau Sya'ban, bulan persiapan bagi umat Islam yang aku dirinya beriman untuk nanti di bulan depan melaksanakan perintah Allah seperti yang telah Allah perintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Semoga dengan berpuasa kita termasuk orang-orang yang bertakwa, golongan orang yang muttaqin. Kenapa bulan Rawah atau Sya'ban ini bulan persiapan? Persiapan di sini lahir dan batin. Lahir ya kita harus bisa menjaga, merawat, memelihara kesehatan kita. Sehingga di dalam melaksanakan nanti berpuasa tidak ada kendala. Batin kita juga harus kita pelihara. Pertama, dari kesalahan dan dosa. Kesalahan pada umumnya hablum minan nas. Dosa juga ada hablum minan nas. Terutama kesalahan dan dosa pada Allah. Maka saat ini kita sesama manusia, andai tolan, keluarga, saudara, kenalan kita, saling maaf-memaafkan, saling mendoakan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kepada Allah, kita selalu banyak beristighfar dan bertasbih supaya terhindar dari hal-hal yang tercela. Yang pertama, sifat-sifat syaitan yang akan selalu membayangi, menggoda diri kita setiap saat. Tapi kalau kita selalu beristighfar dan bertasbih pada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan terhindar dari sifat syaitan. Kesombongan, buruk sangka, fitnah, berangan-angan, dan malas. Berpuasa oleh Allah ditetapkan di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun, hanya 1 kali dalam sebulan. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Banyak orang merasa berat menghadapi perintah puasa. Tapi banyak pula di antara orang-orang yang beriman Islam, ia merasa gembira dan bahagia bertemu dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan karunia berkah dan rahmat, juga surganya Allah.
Jadi hanya bagi orang yang beriman Islam, kegembiraan dan kebahagiaan dari mulai 1 Sya'ban sudah dirasa. Tapi bagi mereka yang imannya lemah, yang Islamnya dipertanyakan, dia ada rasa takut, khawatir, bahkan berusaha untuk terhindar dari perintah itu. Dengan alasan sakit, dengan alasan macam-macam kesibukan. Dan ini karena apa? Imannya lemah. Islamnya dipertanyakan. Tapi kalau bagi orang yang beriman Islam, benar-benar ini merupakan ujian terakhir dalam 1 tahun bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar ketakwaannya? Dia bisa dipertahankan atau sebaliknya hancur. Kita harus bisa menjaga lahiriah kita dan batiniah kita. Kadang-kadang umat Islam di Indonesia berhalal bihalal itu di bulan Awal 1 sampai mungkin akhir Syawal. Padahal yang terbaik halal bihalal itu paling lambat di bulan Syawal. Sehingga kita tidak punya beban kesalahan dan dosa, baik sesama manusia maupun dengan Allah. Sehingga kita memasuki bulan puasa dalam keadaan bersih dan suci dari kesalahan dan dosa. Dan pasti dengan bersih suci lahir batin kita, puasa kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau masih ada dosa, noda, berupa maksiat dan lain sebagainya, akan tertolak. Percuma berpuasa. Karena akan sia-sia. Tidak akan mendapatkan apapun. Yang dia rasakan hanya haus dan lapar. Dan mengikuti emosional. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia akan mengikuti nafsunya. Dan itu paling disenangi oleh syaitan yang terbaik. Bagaimana caranya kita supaya bisa membersihkan, mensucikan diri kita lahir dan batin? Sama jamaah bisa kita saling memaafkan. Dimulai dari saya mohon dengan sangat dan hormat kepada jamaah dan para pemirsa, maafkan segala kesalahan-kesalahan saya, baik yang sengaja maupun tidak. Tolong maafkan. Begitupun kesalahan dan dosa Anda, saya maafkan lahir dan batin. Ini penting. Kalau Anda masih ada orang tua, datangi. Bersedekulah. Jabat tangannya, tium tangannya. Mohon maaf lahir batin. Dan mohon didoakan supaya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Begitu pula kepada yang lebih tua. Jabat tangan dan cium punggung telapak tangan. Ucapkan, maafkan segala kesalahan dan dosa kami. Juga sebaliknya, kesalahan dan dosa Anda sudah pasti kami. Dan doakan kami supaya puasa kami diterima oleh Allah. Sekarang enak. Ada alat yang canggih. Bisa Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda atau dengan saudara Anda yang jauh. Sampaikan permohonan maaf Anda. Dan juga sampaikan maaf Anda kepadanya. Sudah tidak ada silang sengketa. Kalau ada utang piutang, tolong tangguhkan dulu selama bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Syawal
akan kami selesaikan. Dan kalau bisa sebelum bulan puasa, bulan Syaban bisa diselesaikan. Sehingga tidak ada beban batin kita. Ini yang terbaik. Jangan setelah 1 Syawal atau 1 Syawal berhalal bihalal. Nah, waktu puasa kita masih banyak dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum dosa di antara kalian sesama manusia saling maaf memaaf. Jadi kita jangan malu-malu. Saya tadi sore SMS pada grup saya, bukan grup kalian, minta maaf lahir batin menjelang bulan tentang dia memaafkan atau tidak itu urusannya. Tapi kalau Anda ingin menjadi umatnya Rasul, sifat Rasul ada dalam diri Anda, fatona, pemaaf dan meminta dimaafkan. Jangan pelit, jangan licik. Mau dimaafkan tapi tidak mau memaafkan. Ini malah dosa besar. Dosa besar. Karena apa? Masih ada buruk sangka. Masih ada iri dengki. Masih ada hasad dan hasud. Auzubillah billah. Puasanya tertolak. Nah, orang itu sudah mati. Jangan kau datangi kuburannya. Apalagi masuk ke kuburnya, jangan. Kirim saja doa. Ya. Supaya yang telah terkubur ini dimaafkan segala kesalahan dan dosanya. Ya Allah, maafkan dia. Dan sampaikan kepada ya Allah, maaf kami. Gitu. Karena kita nggak bisa berkomunikasi. Allah yang berkomunikasi melalui para malaikat. Fulan yang lagi terbaring tidur, pules di dalam kubur, bukan disiksa. Karena orang yang soleh. Ada apa sih lagi anak-anak tidur dibangunin? Ada yang minta maaf pada kamu. Temanmu yang dulu, yang pernah menghinamu. Dia minta maaf. Sebaliknya juga kesalahanmu dimaafkan. Oh ya, pasti saya maafkan. Lahir batin. Tapi jangan dunia akhirat. Orang masih di dunia ya, masih dalam kubur belum akhirat. Oke, baik. Malaikat kembali. Orang yang tenang jiwanya berarti dia sudah tidak ada kesalahan dan dosa di antara sesama. Tapi yang masih gelisah, awas, masih ada nyelip. Mana? Enggak usah pasang iklan, pasang apa. YouTube gini. Pokoknya yang kenal dengan kami mau apa orang semuanya buka YouTube? Enggak tentu. Mohon kepada Allah ya supaya maaf kita disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan nanti tiba-tiba yang bersangkutan ingat kepada diri kita. Dia juga bilang, saya pun minta maaf. Dan engkau, aku maafkan. Begitu. Kenapa saya bawa tausiah malam ini di bulan Syaban ini tentang maaf dan memaafkan? Karena dasar utama untuk kita mensucikan diri di bulan puasa adalah diri kita suci dari kesalahan dan dosa. Baik itu sesama manusia maupun dengan Allah. Ada yang usil Pak dengan malaikat. Boleh-boleh. Ya, boleh-boleh. Kalau kamu pernah
Seolah-olah malaikat ini salah ngasih rezekinya dari Allah mestinya ke kita. Kok dikasihin ke tetangga? Ya, buruk sangka terhadap malaikat. Boleh. Maaf kepada malaikat. Boleh saja. Anda sebagai kepala rumah tangga paling hebat, paling terpuji. Kalau Anda lebih dahulu minta maaf pada istri Anda. Kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada Anda. Jangan nyuruh ke istri, mak, minta maaf, mau puasa nih. Sudah songong, ya, udah nggak bener. Kita lebih dahulu, kita pegang tangannya, kita cium pipi kiri kanan dan dahinya. Tolong maafkan kesalahan dan dosa sebagai suamimu. Mungkin banyak yang telah menyinggung perasaan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan yang paling sering, apa sering memaksamu. Ini Pak, memaksa ini bahaya. Tidak dilayani, akan dilaknat oleh para malaikat. Dan Allah juga murka. Dilayani lagi capek. Badan kurang sehat. Tapi karena kewajiban dilayani. Itu namanya maksa. Minta maaf semua. Begitupun seorang istri. Dia harus bersegera. Jangan kalah sama suaminya lebih dulu. Untuk nih. Ya kalau para pemirsa kan ada suami istri ngeliat ya. Oh, udah buru-buru dia salamnya. Sekarang istri secepatnya memohon maaf kepada suaminya. Dan, nah ini, minta didoakan supaya dalam melaksanakan perintah berpuasa tidak ada halangan. Delalah 1 bulan penuh bisa berpuasa. Tidak dapat head. Padahal dia belum menopause. Itu berkat doa dari suaminya. Bukan doa dari orang tuanya. Karena dia bakti harus kepada suami. Dan biasanya, kalau suaminya ikhlas dan sabar, mendoakan istrinya, supaya 1 bulan penuh bisa berpuasa, dijamin bisa. Tapi kalau ada pamrih, kan malam boleh buka, gitu ya. Ya emang bener malam boleh buka. Tapi buka yang mana? Ini yang disebut dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tunjukkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mumpung masih Sya'ban. Ingat-ingat apa kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat baik suami maupun istri. Terutama sekali anak. Subhanallah. Kita nasihati anak. Dia pasti tidak menyadari banyak kesalahan dan dosa kepada orang. Nah, saya maafkan kesalahan dan dosa kamu. Saya ampuni. Walaupun kau belum meminta maaf dan ampun. Ayah doakan. Kau jadi anak soleh. Jangan tinggal ibadah. Dan berpuasalah dengan yang baik dan benar. Semoga engkau termasuk nanti juga orang-orang yang bertakwa kepada. Kalau tapi anaknya yang mengerti, langsung dia akan bersimpuh di hadapan ayah dan bunda. Sembari meneteskan air mata. Gak usah nangis, neteskan air mata aja. Kalau nangis ada sesuatu yang diminta. Uang jajan ditambah. Dan segala macam. Minta dari motor ganti mobil. Nggak tahu dari mobil gantinya apa, nggak ngerti.
usap kepala anak itu. Ayah doakan, ibu doakan. Semoga engkau berbahagia. Jadilah anak yang soleh atau soleh. Begitu. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kasih sayang kepada anak. Jangan lu, nak, sama sini. Serpu, minta maaf. Ada apa ya? Mau puasa? Jangan. Jangan. Dan itu persyaratan mutlak. Karena apa? Kita harus halal bil halal. Benar-benar tidak ada beban, lahir maupun batin, pada diri kita dalam melaksanakan perintah. Karena apa? Allah mempersiapkan pahala kepada orang yang berpuasa. Disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maghfirah lebih dahulu. Ampunan lebih dahulu. Kalau kepada orang tua belum dimaafkan, belum diampuni kesalahan dan dosanya, Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan memaafkan kesalahan. Apalagi dosa. Bagaimana untuk menerima yang lainnya? Karena berkah rahmat serta ajur minannat. Kalau Allah tidak memberi ampun, tidak memberikan maghfirah, nggak usah puasa. Nah, ini penting sekali. Kita masih ada waktu 23 hari lagi. Ya, kalau nggak salah. Sekarang udah tanggal berapa? Sya'ban. 4 apa 3? 3. Jadi 27 hari lagi. Sempatkan. Cari nomor-nomor telepon atau HP teman-teman atau saudara Anda. Buru kirim WA. Kalau perlu video call. Jadi saling bertatap wajah. Minta dimaaf. Ini penting. Penting sekali. Dengan maaf memaafkan. Kita yang paling pertama adalah lapang dada. Sudah lapang dada, jiwa akan tenang. Setelah jiwa tenang, akal akan cerdas. Jadi TikToknya hati, jiwa, akal. Bukan hati, akal, jiwa. Tapi hati, jiwa, kemudian akal. Yang di rumah tangga selalu bertengkar saja. Tolong mulai hari ini, jangan lagi bertengkar. Bermesaanlah. Mesra-mesraan deh. Seperti dulu baru berkenalan. Tapi jangan lupa tugas masing-masing. Kalau bermesraan terus, tugas kita tinggalkan, kita abaikan, celaka. Jalin hubungan yang baik. Tunjukkan saling hormat menghormati, saling membutuhkan, saling kasih sayang. Kalau itu sudah ada, terjalin kuat di bulan Sya'ban ini, insya Allah puasa Anda akan diterima, pahala dari Allah akan diberikan. Kita nanti di bulan Syawal akan menikmati hasil dari berpuasa 1 bulan. Kalau ingin tambahan pahala berpuasa, lakukan ibadah-ibadah dan amal dengan sebaik-baik, terutama yang wajib.
Yang sunnah diperbanyak. Tapi kalau yang wajib jangan. Maghribnya jadi 6 rakaat nggak boleh. Tetap 3 rakaat. Salam. Sholat pagi maghrib lagi. 3 rakaat lagi. Salam. Enggak seperti itu. Karena disuruh perbanyak ibadah dan amal. Untuk melaksanakan dan niat yang baik. Bekal di bulan puasa. Perlu persiapan yang matang. Ini mumpung masih ada 27 hari, 26 deh kalau dengan besok. Yang pertama sekali, pelihara, rawat, jaga kesehatan Anda. Ini penting. Kalau Anda lalai, memelihara, merawat, menjaga kesehatan, bisa-bisa puasanya tertolak. Karena di dalam puasa tidak boleh ada keluh kesah. Tidak boleh ada istilah mengadu. Karena di dalam bulan puasa disyaratkan rela hati, ikhlas, menerima dan melaksanakan perintah dari Allah. Apalagi perintah ini bukan hanya kepada kita, umat Islam yang beriman, bukan saja kepada umatnya Rasul, tapi umat-umat terdahulu. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah sallallahu. Pelihara, rawat, jaga kesehatan. Mulai kita bisa membuat tanda apa yang berkendala apabila kita makan atau kita minum. Dari makanan, buah-buahan, sayur-mayur, dan air. Yang tidak ada kendala. Contoh, ini tetap laksanakan. Tapi kalau ada kendala, segera tinggalkan. Sehingga apa? Dalam ilmu kesehatan, metabolisme organ tubuh kita, yang 5 organ di dalam ini akan saling bekerja sama dengan baik. Tanpa saling menggerogoti atau tumpang tindih kebutuhan. Karena yang lemah akan ditutupi oleh yang kuat. Nanti kalau yang lemahnya banyak, yang kuat juga akan lemah. Hancurlah kita. Timbullah penyakit. Makanya dilatih puasa itu adalah melatih, merawat, memelihara, dan menjaga lambung kita. Diistirahatkan siang hari. Malam boleh makan. Tapi makan pada malam hari, minum atau apa saja, tidak akan bisa melebihi pada siang hari. Sehingga apa? Kalau istilah dalam otomotif, e-service, itu akan kembali baik, di-tune up. Gitu ya. Di-service bukan tune up. Tune up itu hanya klep. Tapi kalau di-service itu semuanya. Nah, sampai ke blok mesinnya aja dibersihkan. Kalau perlu diganti rengsernya. Karena sudah overseas. Kan begitu ya. Luar biasa. Kalau kita sudah menyadari. Dengan kejujuran yang ada. Sidik. Sadar hati. Sadar akal. Dan sadar jiwa. Anda tidak akan pernah mengeluh. Aduh. Apalagi ditambah. Aduh lemes. Aduh lapar. Aduh haus. Aduh ngantuk. Dan segala macam. Itu akan hilang. Ucapan anduh
Kanandung, aduh, itu bisa membuat makruh puasa kita. Seolah-olah apa? Beban. Padahal Allah bukan memberikan beban. Bahkan Allah memberikan harapan. Bulan puasa itu adalah bulan harapan. Tapi bukan harapan jaya. Bukan harapan mulia. Harapan untuk masuk surga. Ya, alhamdulillah saya diingatkan. Ini malam Jumat pertama loh, bulan Ramadan, bulan Sa'ban. Ingatkan pada dirimu dan jamaahmu supaya mempersiapkan diri. Karena bulan puasa itu bulan harapan. Pengharapan dari semua umat Islam yang beriman bermohon supaya dikabulkan permintaan Tuhan. Dan dimintanya enggak kepalang tanggung. Surga. Yang diminta itu surga. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Padahal surga itu hanya objek. Surga itu objek. Yang utama dalam puasa ini. Harapan yang kita inginkan dari Allah. Allah ridho kepada. Dengan ridhonya Allah, surga diberikan. Sehingga apa? Kita di surga mau kemana aja boleh. Mau main-main ke neraka boleh. Karena Allah ridho. Tapi kalau ingin surga nggak boleh kemana-mana. Udah kamu hanya adanya di halaman surga. Nggak bisa masuk ke dalam. Karena hanya pengen surga. Ya. Tapi kalau ridhonya Allah. Kita mau kemana saja. Pengen bertemu dengan siapa saja. Yang ahli surga. Akan dipertemukan. Pengen tahu. Dari yang kita kenal. Atau mungkin siapa di antara kerabat kita. Yang ke dalam neraka. Kita bisa melihatnya. Dan kita bisa bermohon kepada Allah. Semoga diangkat dari siksa neraka. Begitu. Makanya bulan puasa itu bulan harapan. Supaya mendapatkan ridhonya. Saya pengen nanya ya. Cuman aduh nggak bisa. Karena ada pemirsa. Dan ada yang hadir. Berebut nantinya. Yang pemirsa nggak bisa nyampe jawabannya. Yang hadir nggak bisa jawab, nggak celaka. Ini celaka. Yang ada nggak bisa, yang jauh malah bisa. Jadi dengan kita merawat, memelihara, melindungi kesehatan kita, maka ada satu poin. Tanda-tanda dasar syariat syarat untuk melaksanakan perintah puasa dipenuhi. Satu. Baru kemudian yang kedua, perbaiki segera ibadah dan amal kita. Tingkatkan. Yang tadinya malas, rajin. Yang tadinya di akhir waktu, usahakan minimal tepat waktu. Apalagi bisa awal waktu. Allah. Kalau ibadah selalu awal waktu, jaminan dari Allah. Allah pasti ridho. Jadi bukan hanya pahala saja yang akan diterima. Allah ridho.
ibadah yang wajib, perbaiki, tingkatkan. Sehingga apa? Kita benar-benar jiwanya tenang. Disunahkan dalam berpuasa itu ada sholat tarawih, ada tadarus, ada thalabul ilm. Tingkatkan. Yang tadinya malas, rajin. Rajin. Sehingga kita punya tabungan. Amal kita, sedekah kita, yang tadinya medit, mulai dia dermawan. Sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai tidak sama sekali. Sehingga seimbang. Antara ibadah dan amal. Sejalan. Dan disitulah kebahagiaan akan kita raih. Akan kita dapatkan. Orang yang sudah mempunyai niat, kemudian dilaksanakan di awal Ramadan, mulai masuk imsyak, dia mempersiapkan diri untuk siap-siap berpuasa dan kemudian melaksanakan perintah ibadah salat subuh. Dia laksanakan dengan benar, rela hati ikhlas, tenang jiwa sabar. Hari pertama saja Anda berbuka, kenikmatannya luar biasa. Bukan dari nikmatnya berbuka. Apa yang kita santap bukan. Tapi ada seperti getaran jiwa. Bisikan kolbu bahwa puasamu hari ini diterima. Sehari udah diterima. Alhamdulillah. Maka itu jadi gambaran untuk hari berikutnya. Apa yang bisa ditingkatkan pada hari berikutnya? Ya. Saya akan meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Saya akan tingkatkan amal-amal. Terus berputar dengan tambahan-tambahan. Disesuaikan dengan kemampuan. Tapi semuanya harus amalnya tepat sasaran. Jangan beramal seperti peribahasa air di daun keladi tanpa bekas. Tapi harus benar-benar bisa dinikmati oleh yang menerima amal kita, sedekah kita, infak kita, dan sebagainya. Dan terus. Begitu 10 hari pertama, malam 11. Bukan lagi tenang jiwanya, bukan lagi syaubat. Ada rasa haru di dalam hati kita. Ingin nangis, apa yang mau ditangisi? Ingin ketawa, apa yang mau diketawain? Dan itu Allah telah memberikan maghfirah kepada kita. Satu poin utama diterima. Ampunan dari Allah, maghfirah. Di malam ke-11. Dilakukan puasa hari ke-11 sampai hari ke-20. Kalau orang sudah mendapatkan maghfirah pada 10 hari pertama, di 10 hari kedua hanya kenikmatan.
yang bakal diterima. Karena apa? Seluruh urusan dimudahkan oleh Allah. Seluruh rencana diberikan jalan yang terbaik. Allah berikan karunia, berikan keberkahannya, dan diberikannya pula kasih sayang pada orang. Yang ada, dia hanya selalu berdoa di samping bertasbih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Dan akan banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Datang. Besar kecil tergantung amal atau sedekah. Amal sedekah Anda di 10 hari pertama dengan mengiringi maghfirah, ditambah pada 10 hari kedua Anda tingkatkan. Itu karunia berkah rahmat Allah tidak pernah terputus. Bahkan hitungannya jam, bukan menit atau detik, terlalu singkat. Waktu adalah jam. Setiap jam ada saja. Ini semuanya dari diri pribadi masing-masing. Maka syariat atau syarat ini harus dipenuhi oleh kita. Jangan ada gampang. Nah ini. Dilatih dari sekarang. Dalam pelaksanaan gampang. Tapi untuk memenuhi syarat syariat itu sangat berat. Karena apa? Kita masih banyak kebutuhan dan keinginan. Kendalanya karena kebutuhan dan keinginan inilah syariat dan syaratnya terabaikan. Tapi kalau kita kuat berprinsip, bakal syariat, syarat ini mutlak harus kita laksanakan dengan benar. Insya Allah. Segala apa saja kebutuhan dan keinginan Anda tercapai dengan sebaik-baiknya. Yang ada akan merasakan. Pertama, kesenangan, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan. Kalau itu sudah bisa diraih, benar ya Allah. Janjimu pasti. Karunia berkah rahmatmu telah aku rasakan. Itu pada 10 hari. Di 10 hari ketiga, dia lebih tawaddu, lebih takarub dan istiqomah. Karena apa? Dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena Allah ridho. Sepuluh hari pertama itu adalah muhsinin. Dia diampuni Allah. 10 hari kedua itu adalah sholihin. 10 hari ketiga muttaqin. Idkum minan nar. Dan benar bahwa berpuasa ini menempa diri kita lahir dan batin untuk bisa mencapai derajat takwa. Sehingga Allah ridho kepada kita.
Keridhaan Allah nanti akan ditunjuk. Akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi lebih baik dari sekarang saya memberitahu. Supaya apa? Tidak berangan-angan, tidak berhayal, tidak berandai-andai. Persiapan supaya apa? Matang. Nggak boleh setengah matang, nggak ada yang mau. Harus matang benar-benar. Tapi bukan berarti matang kayak buah-buahan. Kalau matang di pohon, dimakan sodot. Matang di pohon pasti dimakan sodot. Dikarbit yang nggak enak. Orang untuk mencapai derajat takwa itu sebetulnya oleh Allah diberikan tiap saat. Tapi karena manusia banyak lalai, karena malas, diingatkan oleh Allah dalam 1 tahun, 1 bulan penuh. Supaya engkau jangan malas dan jangan lalai. Ayo nih, bulan Ramadan. Perbaiki ibadahmu. Perbaiki amalmu. Bersihkan dan sucikan jasmani dan rohani. Karena secara tidak langsung bulan puasa ini bulan komunikasi hamba Allah dengan Allah. 1 bulan penuh dari mulai tanggal pertama berpuasa sampai akhir berpuasa. Banyak orang mengatakan salat buat dirimu, puasa juga buat dirimu, amal-amal juga buat dirimu, gitu. Ibadah buat dirimu. Kata Allah, buat aku apa? Saya nggak mau nanya, pasti jawabannya nggak benar. Hampir. Kapan mau mampirnya? Karena hampir mulu. Aku ingin disenangkan olehmu, wahai hamba-hamba. Allah akan merasa senang kepada kita kalau kita bertakwa. Di luar itu Allah belum senang. Tapi kalau kita sudah takwa, Allah akan senang. Diperintahkan oleh Allah, kita diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah. Itu semuanya untuk diri kita. Tapi dari ibadah yang terus kita tingkatkan nilainya, akan bisa mencapai derajat takwa. Dan ketakwaan itulah yang Allah akan merasa senang. Karena apa? Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah membawa fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Makanya benar ayat itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya engkau datang kepadaku membawa yang aku senang adalah ketakwa. Dan itu bisa diraih oleh yang menyatakan dirinya umat Rasul. Dan kemudian dia tingkatkan menjadi hamba-hamba Allah. Ada yang mengatakan berat, Pak. Untuk muhsinin aja berat. Kalau mukminin gampang. Muhsinin aja berat. Apalagi mukhlisin.
Orang ikhlas dan solehin. Apa ditambah terakhir mutakin. Kata siapa berat? Kamu tidak usah memikul. Tidak usah ditaruh di punggung. Beban. Gunakan akal. Akal. Tidak ada yang dipikul maupun beban. Akal adalah hanya kalau engkau mau menuntut ilmu. Kalau engkau menuntut ilmu, semuanya mudah. Tapi kalau engkau hanya mengikuti perasaan hatimu, bisikan hatimu, akalnya terdiam, tidak akan bisa mencapai. Gunakan akal. Bagaimana cara menggunakannya? Tuntut ilmu. Akal atau otak kita bukan diisi ilmu. Sebab ilmu takarannya enggak ada. Timbangannya pun enggak ada. Ilmu itu kita pelajari. Kita mengerti. Kemudian kita paham. Baru kita amalkan. Berarti engkau sudah sesuai dengan kehendak Allah. Mengamalkan ilmu dengan akal. Dan manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Apabila dia menggunakan akal. Dia akan dihinakan oleh Allah kalau dia menggunakan hati atau perasaan. Lebih bahaya lagi kalau dia menggunakan jiwa. Lebih hina lagi dari hewan. Dari binatang. Karena itu binatang. Sebab binatang ini ada purba. Nah, kalau hewan yang kita lihat sehari-hari, belum pernah kita lihat kan purba. Hanya gambaran, ilustrasi. Gojila kayak begitu. Gojali lain lagi. Ya. Dan segala macam. Ular naga. Apa pernah lihat? Enggak. Enggak pernah. Ilustrasi. Sebab semuanya tergantung dari pribadi masing. Binatang yang melata dan yang ada di bawah tanah. Dia hanya menggunakan jiwa. Dia akan mempertahankan hidupnya. Yang penting perut diisi. Apapun kita lakukan. Lihat kayak ular. Apa aja ditelan. Sampai nggak bisa bergerak. Akhirnya mati. Dibedal di dalamnya. Ada hewan yang ukurannya besar. Bahkan ada manusia. Karena dia tidak mengikuti akal. Tidak punya. Tidak mengikuti hati. Kecil. Melata. Yang di bawah tanah. Lain lagi dengan yang menggunakan hati. Mereka siapa? Yang berkaki 2 dan berkaki 4. Tapi ada juga yang kaki 1000 melata. Padahal iya kakinya nggak sampai 1000. Cuma dibilangnya kaki 1000. Manusia bohong. Nggak pernah dia ngitung itu. Ya, jumlah kakinya. Yang binatang ada di pohon turi. Kalau zaman dulu di sawah-sawah. Kalau disentuh melingkar. Itu kakinya banyak. Enggak sampai 1000. Paling juga 100 atau lebih sedikit. Yang berkaki 4.
dan berkaki dua. Itu melalui hati yang disebut naluri. Dia akan selalu ingat kepada siapa yang menyayanginya, yang memeliharanya, yang merawatnya, yang melindunginya. Sebuah-buahnya harimau singa bisa tunduk sama manusia karena dikasih makan, dipelihara, bahkan dipisahkan karena sudah dia dewasa ke habitatnya, ke hutan. Sekian tahun kemudian pengen ketemu yang pernah memelihara dengan hewan yang dipelihara. Itu daya ingatnya kuat, nalurinya kuat, bukan diterkam, dipeluknya oleh harimau, oleh singa, oleh gorila. Sering Anda mungkin lihat di YouTube. Ya, sering lihat di YouTube. Manusia dengan akal harus lebih dari binatang melata yang di dalam tanah ataupun yang berkaki di badan. Karena Anda menggunakan. Tapi kadang-kadang daya ingatnya menurun. Karena apa? Kondisi kesehatannya menurun. Fungsi akal akan berubah, menurun, bahkan bisa drastis, pikun. Kalau tidak menjaga, merawat, melindungi, memelihara kesehatan. Tanpa kecuali. Nah, di sini penting sekali. Saya menasihati diri saya sendiri, didengar oleh jamaah dan para pemirsa yang memperhatikan juga. Ayo tolong sama-sama. Supaya apa? Tetap akal kita cerdas. Daya ingat kita kuat. Maka rawat, pelihara, lindungi kesehatan kita. Terutama pertama adalah jasmani. Kalau rohani, itu dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu dari Allah. Berupa wahyunya. Al-Quranul Karim. Dia sebagai petunjuk yang nyata. Tidak ada keraguan sedikit. Dan juga dia yang menuntun. Yang membimbing. Bahkan memerintah kepada kita melalui Al-Quran. Supaya kita tetap di jalan yang lurus dan benar. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bukan di sisi Allah. Emang tahu kamu di sisi Allah di mana? Allah sebelah mana? Kamu kalau bilang di sisi yang Allah kehendaki. Kadang-kadang bahasa rancu. Karena akalnya sudah kena benalu. Tunjukkanlah ya Allah kamu ke jalan yang lurus dan benar. Darimu ya. Bukan dari sisimu. Tapi darimu. Di mana itu? Al-Quran. Jadi karena darimu. Yang dari Allah itu apa? Firman-Nya. Wahyunya. Jadi beruntung Anda ini rajin membaca Al-Quran. Walaupun tiap malam hanya 5 ayat. Tapi kejuhudan Anda. Ingin menimba ilmu. Menggunakan akal. Otak Anda akan tetap cerdas. Tapi barang siapa yang malas. Tunggu saatnya. Anda akan pelupa. Bahkan ketemu dengan seseorang. Akan bertanya, siapa ya? Padahal baru beberapa tahun yang lalu berkenan. Ini bahayanya lagi. Kalau dalam lingkungan keluarga. Sampai enggak tahu. Berbahaya.
Jadi digunakannya akal ini. Cerminan bahwa seseorang telah bisa menjaga kesehatan lahiriah dan batinnya. Itu yang disebut sehat walafiat. Jadi orang kalau sudah sehat walafiat, nah, sudah poin yang ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam bulan puasa diterima. Tapi kalau baru sehat saja, belum afiat tertolak. Dan tidak ada orang afiat ya, kalau belum sehat. Harus sehat dulu baru afiat. Saya afiat walaupun nggak sehat nggak bisa. Tetap harus sehat dulu baru afiat. Ada bahasa Latin apa itu? Insana in corpore sano. Mestinya men corpore sano insana. Harus dibalik. Dalam tubuh yang sehat, jiwa juga akan. Bukan di dalam jiwa yang sehat, tubuh sehat belum tentu. Belum tentu. Tapi dalam tubuh yang sehat, kalau dia diisi dengan firman-firman Allah, wahyu Allah, rutin, dia baca, dia kaji, dia paham dan dia amalkan, kecerdasannya Allah akan pelihara. Dan itu janji Allah. Karena akal adalah pemberian Allah. Amanah Allah yang harus dirawat, dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Diletakkannya juga bagian belakang dari batok kepala kita. Tidak bagian depan, tidak bagian atas, tapi bagian belakang. Jadi waspada, jaga kesehatan. Penyebab penyakit dari lambung. Awal penyakit dari hati atau liver. Menyebarnya karena jantung. Di sini harus benar-benar kita mempunyai prinsip yang kokoh, yang kuat, tidak terpengaruh oleh sesuatu apa. Dan itu kalau terus kita jaga, kita lindungi, kita pelihara, kita rawat. Tidak ada ukuran usia. Tidak ada ukuran usia. Sampai di akhir hayat, daya ingatnya kuat. Mau diambil nyawanya, ruhnya oleh malaikat Israel, dia masih bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kecerdasannya. Tidak memanggil istrinya, tidak memanggil anaknya, tidak memanggil yang lain. Yang dia panggil dan dia sebut adalah Allah dan Rasul. Jaminannya. Kenapa? Hidup dan kehidupannya. Dia selalu beribadah dan beramal. Nah, dari itu, jangan kau sekali-kali tinggalkan ibadah. Dan selalu beramal atau bersedekah. Kalau kita rajin beramal dan bersedekah, kesehatan kita akan terpelihara. Apa sebabnya? Kita didoakan oleh orang yang menerima amal dan sedekah. Tapi kalau kita medit, disumpahin, nauzubillah min dzalik. Kaya tapi medit. Itu orang miskin tapi dermawan.
Orang miskin dermawan. Gimana sih Pak Arif ini? Orang kaya medit, orang miskin kok dermawan. Dia selalu mendoakan orang lain. Dengan hartanya nggak bisa. Dengan yang lain, termasuk fisiknya nggak bisa. Dia sedang beribadah. Ditutup dengan doa untuk orang lain. Walaupun dia tidak cerita, kamu saya doakan. Enggak. Tapi dia berdoa. Dan itu akan terasa oleh yang didoakan oleh orang yang seperti itu. Akan terasa. Tiba-tiba dia ada rasa ingat kepada seseorang yang mendoakan. Dia akan membawa rezeki yang dia terima dari Allah. Dinafkahkan di jalan Allah kepada orang yang mendoakan. Padahal orang itu nggak pernah cerita. Allah akan gerakan hati orang itu untuk mendatangi yang bersangkutan. Ini lumayan Bapak atau Ibu. Ada rezeki. Mari kita sama-sama menikmati. Terimalah ini. Itu sebagai hadiah. Orang itu hanya senyum. Alhamdulillah. Makanya kalau kita memang dalam keadaan sempit, tidak punya kemampuan apapun, doakan orang lain. Melalui orang itulah Allah akan mengantarkan rezeki kepada kapan saja dan di mana. Dan orang ini hidupnya akan tenang. Dia akan terus berdoa. Akan terus berdoa, tidak karena kemudian dia berhenti berdoa. Enggak, selalu berdoa. Dan orang yang berdoa dalam keterpurukan, dalam kehinaan, dalam kemiskinan, ibadahnya diterima, maka doanya juga dikabul oleh Allah. Apalagi sebaliknya, orang itu sehat walafiat, ibadah nggak pernah tinggal, bahkan selalu awal waktu. Ya. Dermawan luar biasa, sedekah dan amalnya terus meningkat. Wih, doanya lebih dikabul daripada orang yang tadi. Kenapa? Dia benar-benar telah benar-benar mensyukuri nikmat Allah tanpa pamrih. Tidak pengen dapat penghargaan atau ucapan terima kasih. Dia hanya ingin mendapatkan ridhonya. Jadi siapapun yang bersedekah atau beramal hanya mengharapkan ridhonya Allah, itu akan ditambah, bukan dikurangi. Kedengaran dan kelihatannya akan berkurang, dikurangi ridhonya. Padahal sebetulnya hakikatnya dia akan ditambah oleh Allah dan akan berlebih. Tambah lagi dia beramal, akan ditambah terus. Ini penting. Karena apa? Dia menggunakan akal. Dia amalkan semua sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Dari mana? Al-Quranul Karim. Dan di dalam bulan puasa ini, kita juga ingin Allah itu mendapat bukti yang nyata dari umatnya Rasul. Benarkah engkau cinta kepadaku? Benarkah engkau takwa kepadaku? Bukti ketakwaan dan kecintaan kepada Allah dari seorang hambanya, dia akan selalu berkomunikasi dengan Allah. Apa komunikasinya? Baca Al-Quran. Makanya disunahkan, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah.
tadarus. Tapi bukan hanya membaca, ditafsirkan, dimengerti, dan dipahami. Kemudian diamal. Tidak harus hatam satu Al-Quran. Dalam bulan puasa ini, bisanya cuma satu surah saja Al-Baqarah. Ditambah yang awal Al-Fatihah. Hebat. Asal dia paham. Kemudian mengamalkan. Daripada 1 bulan dia hatam membaca Al-Quran 10 kali. 3 hari sekali hatam baca. Tapi tidak pernah ada pengamalan. Itu riya. Tertolak di sisi Allah. Dan tidak akan dapat pahala. Masa Pak Arif? Jelas tidak akan dapat pahala. Kenapa? Yang dia kejar target hatam membaca, bukan mengamal. Tapi kalau mengamalkan, subhanallah, walaupun hanya 1 ayat, Allah akan perhitungkan pahala yang diberikan. Akan diperhitungkan. Disinilah penting untuk membuktikan kita rasa malu dan takut hanya kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dibuktikan di dalam bulan puasa. Sebab bulan puasa juga mendidik manusia yang mengaku beriman Islam untuk jujur dalam segala hal. Bisa saja di rumah mengaku berpuasa karena sahur, buka dan segala macam, tadarus, bahkan sholat taraweh, dia jadi imam lagi ya. Besoknya siang duhur dia makan di restoran, gosok gigi, bersih, pulang pura-pura lemas, datang langsung tidur. Kenapa kok? Aduh lemas, padahal kekenyangannya. Bulan puasa juga mendidik kejujuran. Sifat Rasul sidik. Karena hanya pada orang yang beriman. Loh, kenapa jadi sifat Rasul? Karena keimanan ada 6. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada para Rasul Allah. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada qada Allah. Kalau sudah diraih sifat sidik di dalam berpuasa, sifat patonah akan mengikuti. Tidak ada orang punya sifat patonah kalau sidiknya belum dia raih. Setelah mencapai 1 titik bahwa dia bisa mencapai sifat sidik jujur, baru akan meningkat ke fatonah. Di mana fatonahnya? Di mana amanahnya? Bukan fatonah, amanah. Karena dalam berpuasa itu di garis bawahi bisa dia mengendalikan hawa nafsu. Dan nafsu itulah yang bisa merubah orang tidak amanah, khianat, serakah, sombong, bukan dan segala macam. Kalau dia bisa mengendalikan, bukan melawan, bukan memerangi, nggak bakal sanggup. Membentengi apa yang dipakai benteng, nggak akan bisa. Kendalikan hawa nafsu. Jaga lisanmu, jaga panca indramu, jaga perasaanmu, jaga anggota badanmu, dan jaga syahwatmu.
Kalau sudah bisa dia melaksanakan amanah Allah. Sama juga dengan amanah Rasulnya. 2 poin sudah dia terima. Berbesar karena sifat patonah paling sipil gopil. Kayak kita napas. Patonah itu kayak kita napas. Tanpa diminta. Dia akan bergerak sendiri. Mengisap dan mengeluarkan udara. Kenapa sifat patonah paling gampang sipil gopil? Soal minta maaf dan memaafkan itu paling gampang. Karena apa? Pertama, jujur. Sudah kita pegang. Kedua, amanah. Sudah kita laksanakan. Ya dengan jujur atau sidik. Dapat dipercaya dan amanah. Patonah itu hanya sebagai objek. Sebagai objek. Subjeknya adalah jujur, sidik. Predikatnya amanah. Objeknya adalah patonah. Sebab dalam hidup juga ada subjek, ada objek, ada predikat, ada objek. Objek itu paling gampang. Bahkan ditambah, apa dikurangi B-nya. Asal punya motor bisa ngojek. Jadi paling gampang. Jadi kalau orang sudah sidik dan amanah, dia tidak bisa patonah, bohong. Belum dia sidik, belum dia amanah. Karena patonah itu paling gampang. Dengan kedip mata aja jadi. Dengan kedip mata saja. Maafin. Padahal hanya kedip mata, nggak usah ngomong mata. Tapi di sini maaf atau memaafkan yang sifatnya jangan sampai menyakiti orang lain. Baik sifatnya lahiriah maupun batinnya. Apalagi menyakiti Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya akan saya bawakan cerita, tapi gampang nanti malam Jumat yang akan datang. Supaya apa? Nanti kita bisa mencontoh dari subjek, predikat, dan objek yang diceritakan di bulan Sya'ban. Biar kita bisa melaksanakan dengan benar di bulan. Sebab ini baru awal, jadi masih ada 3 malam Jumat lagi. 3 apa 4? 3 apa 4? Ayo masing-masing udah terserah mau 3 mau 4. Ambil sendiri. Ambil. Dan itu betul-betul cerita ini menyentuh kalbu. Karena apa? Contoh nyata. Contoh nyata seorang atau manusia begitu mendapatkan perintah dari Allah berpuasa di bulan Ramadan. Lebih baik saya beritahu awalnya terjadi pada orang yang fakir bahkan ditambah miskin. Fakir artinya tidak punya harta. Miskin artinya cacat seumur hidup. Hanya fukoro wal masakin. Tapi ada orang miskin
tapi kaya. Karena keturunan. Dia dapat warisan. Gitu. Fakir ini memang tidak punya harta benda. Tapi kalau miskin, dia cacat. Ada bawaan, ada karena kecelakaan. Juga akan ada orang yang kaya raya. Dua-duanya mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menjadi hamba Allah, sehingga dia menerima perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Judulnya itu, dua orang dalam keadaan fuqara wal masakin ditambah orang yang serba ada. Lebih dari cukup. Dua-duanya mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ingin menjadi hamba-hamba. Baik yang fuqara wal masakin dan orang miskin maupun orang yang berkecukupan. Insya Allah malam Jumat yang akan datang. Ini merupakan pembukaan dan dasar untuk saya beserta Anda. Bagaimana menyikapi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi jangan terbuai. Mumpung masih ada waktu panjang. Persiapkan kepentingan rumah tangga. Kebutuhan sembako. Untuk bulan Ramadan dari sekarang. Sehingga apa? Kita tidak terpengaruh dalam melaksanakan tugas utama dari Allah. Berpuasa. Jadi tidak memikirkan lagi beras, lauk pauk, atau apa saja. Semuanya ada. Udah dicukupi, udah disiapkan. Bahkan untuk kepentingan anak entah sekolah atau udah disiapkan. Bahkan juga untuk amal sedekah udah disiapkan. Alangkah bahagianya orang yang sudah mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Jangan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan kita nyari ya, dengan segala macam daya dan upaya untuk berlebaran. Nah, ini puasanya tertolak. Diniati saja. Nanti habis puasa lebaran pulang kampung udah tertolak puasa. Kok gampang banget Pak Arif katanya ngaji bilang. Iya. Puasa itu ada 3 unsur tadi. Magfirah karena berkah rahmat, idgham minan nar. Bukan untuk pulang kampung. Di mana kesempatan? Pulanglah. Tapi jangan kita berpikiran atau punya niat lebaran pulang kampung. Kalau bisa malam lebaran di kampung. Sembari pamer. Ya. Apa yang dibawa didapat di ibu kota. Mumpung belum pindah IKN. Kalau udah pindah nggak bisa buat pamer. Saya dulu seperti itu. Tapi pulang kampung saya bukan untuk pamer. Karena masih ada orang tua. Mau takzim di hadapan orang tua. Mau bersembah. Mau berterima kasih dengan doanya. Dan kami tidak pernah mengadakan halal bila halal. Udah di bulan. Tapi orang kampung pada datang. Wow, muter.
Pulang dari masjid itu habis sholat Id, udah anak-anak apalagi siap untuk menerima hadiah. Zaman itu 1.000, 2.000, 5.000. Waduh. Anak kecil yang gendong 1.000. Yang udah bisa itu ini ada ingusan 2.000. Ibunya yang gendong 5.000. Bapaknya yang bikin gara-gara 10.000. Dia senang banget. Tapi setelah saya tahu hikmah dan fadilah bulan Ramadan, bulan suci, bulan puasa. Subhanallah, beristighfar. Dan saya kemudian sebelumnya pulang lebih dahulu. Bukan ziarah, orang tua masih ada. Kalau kemarin itu saya ziarah. Orang tua nggak ada. Ziarah ke kuburan. Di awal bulan Sya'ban. Akhir bulan Rajab. Berdoa kepada Allah Maha. Diampuni dosa-dosa dan dimaafkan kesalahan. Ditempatkan di tempat yang lain. Dan mendapatkan ridhomu ya. Ini penting sekali. Malah ada lagi lucu ya. Hari kedua apa ketiga ada ziarah kubur. Nah, kalau bulan Syawal. Boleh berziarah, tapi jangan dijadikan ketetapan. Ziarah kubur itu kapan saja boleh. Bulan haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, puasa, Syawal boleh kapan saja asal sempat. Enggak bisa sempat ziarah dari rumah doakan. Di mana ada satu kaum mengatakan, alangkah dia senang dan bahagianya kalau keluarganya ziarah kubur, berdoa di pusara. Gitu ya. Alhamdulillah boleh. Tapi dia akan sedih. Bahkan merana. Ziarah juga kagak, ngedoain juga enggak. Ini yang paling berbahaya. Orang lain didoakan katanya, kita kagak. Di mana saja berdoalah. Mohon kepada Allah. Kedua orang tua kita diampuni dosanya. Dimaafkan segala kesalahan. Sehingga apa? Kita terbebas dari kewajiban-kewajiban. Kalau selagi masih hidup, kita bisa berbakti langsung. Kalau sudah tidak ada, apa bakti kita kepada? Beramallah dan bersedekahlah atas nama beliau. Insya Allah, Anda dapat pahala. Orang tua Anda juga dapat pahala. Semoga pahala ini kalau dikumpulkan, jadi ridhonya Allah. Jadi kita jangan mengharapkan pahala aja terus. Mengharapkanlah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, pahala, semuanya akan kita terima. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi buat saya dan keluarga. Umumnya Anda beserta keluarga. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Sehingga Allah ridho kepada kita. Yang benar tetap semuanya dari Allah. Yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Maka dari itu saya mohon ampunan kepada Allah. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.